Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novia LPG. Sahabat semua, kali ini kita akan coba untuk menginstal aplikasi Awan Penggerak. Awan Penggerak ini adalah sebuah aplikasi platform Merdeka Mengajar yang saat ini bisa digunakan oleh pengguna PMM yang memang blank spot ya, yang tidak punya sinyal. Contoh seperti di Papua mungkin ataupun NTT dan provinsi-provinsi lain yang membutuhkan. Bagaimana cara menginstalnya? Yang pertama tentu kita harus menyesuaikan dengan spesifikasi laptopnya dulu ya. Setidaknya memiliki prosesor i3 ya dan juga RAM-nya minimal 4. Kemudian ada space hard disk-nya 200 GB atau bisa seperti yang saya lakukan ini, saya menggunakan hard disk eksternal ya. Jadi kita harus punya dulu master dari awan penggeraknya. Barulah kita nanti instalkan di laptop yang kita miliki. Langkah pertama sekali yang akan kita lakukan adalah memastikan bahwa laptop yang kita miliki itu tidak ada antivirus ya. Kemudian firewall dan lain-lainnya harus dimatikan. Cara mematikan firewall itu kita klik di sebelah sini, kita pilih yang setting. Biasanya dia ada di network and internet. Kita pilih, kemudian kalau muncul di tampilan home seperti ini, silakan teman-teman scroll saja ke bawah ya. Biasanya ada Windows Firewall di bagian sini, seperti itu untuk pengguna Windows 10. Kita pilih Windows Firewall, kemudian di sini kita off-kan semua ya. Baik domain network-nya dibuat mati, private network-nya, public network juga dibuat off semua. Nah, yang terakhir adalah di bagian sini virus and threat protection-nya ya. Silahkan diklik, kemudian di manage setting ya. Kita pilih di virus and threat protection setting ini. Di bagian manage setting-nya kita buka. Real time ini biasanya dia selalu aktif otomatis ya, bisa kita matikan. Kemudian cloud delivery-nya juga matikan, automatic sample dan lain-lain ini matikan aja semua ya. Setelah kondisinya sudah mati seperti ini, antivirus juga kita sudah matikan, barulah kita melakukan proses installer di laptop yang kita miliki. Yuk kita langsung saja coba. Saya menggunakan hard disk eksternal ya di bagian G ya teman-teman ya. Kemudian saya sudah punya ini yang ini adalah awan, dan awan data ini adalah data dari awan penggerak itu yang harus teman-teman miliki ya ketika ingin menggunakan awan penggerak ini. Kisaran filenya itu 160 GB, jadi memang tidak memungkinkan untuk ditaruh di drive ya. Jadi memang ketika teman-teman membutuhkan awan penggerak ini silakan hubungi BGP setempat yang memang memiliki, atau jika ada teman yang memang sudah punya filenya ya, silakan diminta menggunakan hard disk eksternal. Nah, untuk menginstalnya kita akan installer aplikasi dari awan penggerak ini. Kita tinggal seperti biasa ya. Kita klik kanan saja, kemudian bisa run as administrator, silahkan dipilih. Cara menginstalnya sebenarnya sama saja ya dengan menginstal aplikasi-aplikasi lain, hanya saja ada poin-poin yang harus kita cukup perhatikan ya, sehingga nanti proses installernya itu tidak mengalami trouble gitu ya, error. Oke, kita tunggu dulu. Kalau misalnya tampilannya seperti ini, ada notifikasi Windows Protect Your PC ini, silakan klik more info aja dan kemudian pilih run away ya. Jangan khawatir, ini tidak bervirus ya. Mudah-mudahan tidak bervirus. Kita pilih run away sehingga dia akan langsung bisa menginstal. Language selection-nya bisa hanya 2, sementara bahasa Indonesia dan English. Saya pilih bahasa Indonesia aja. Kemudian saya pilih OK. Nah, di sini ada selamat datang
di instalasi awan penggerak, kita klik berikutnya saja. Nah, di posisi seperti ini teman-teman yang harus benar-benar diperhatikan pada poin ini ya. Jadi, kita harus benar-benar perhatikan di sini. Ini, nanti ketika kita install, dia akan lari ke data C, kemudian masuk ke program file di bagian X86. Nah, jika teman-teman paksakan install di sini, resiko besar ya, hampir 90% itu akan error nanti, tidak akan jadi gitu ya. Maka kita harus benar-benar perhatikan di poin sini, kita ubah ke data C saja ya. Saya browse, kemudian setelah di-browse kita langsung, tadinya kan ada di program file X86 ya, kita pindahkan ke sini. Jadi nanti file awannya nanti akan masuk langsung ke data C tanpa harus masuk ke file X86 ini ya. Jadi saya pilih ini, yang data C, jadi nanti langsung masuk ke data C. Setelah itu kita okekan saja. Jadi nanti akan membentuk, folder awan sendiri di data C, tidak masuk ke program file ya. Nah, kalau ini sudah di-setting, barulah kita tinggal klik berikutnya, kemudian buat icon di desktop ini kalau saran saya tetap dibiarkan ya, dicentang ya, agar nanti setelah selesai menginstal, otomatis, aplikasi ini ada di desktop, sehingga ketika kita akan memulai, play dan stop-nya akan mudah daripada kita cari-cari filenya ya, gitu. Biarkan saja, kita pilih berikutnya di sini. Nah, disinilah kita membutuhkan kopi, teman-teman ya. Jadi silakan kopinya diseduh karena untuk menginstalnya cukup lama ya. Silakan ditunggu dengan sabar. Pastikan bahwa proses installnya berhasil. Oke, sepertinya ini sudah hampir selesai proses installernya. Kita tunggu sedikit lagi. Kita pastikan sampai selesai sekali ya, jangan sampai di-close. Nah, seperti ini sudah jadi ya, sudah terinstall di laptop kita masing-masing. Ini saya coba untuk tidak jalankan langsung, saya matikan saja checklist-nya, kemudian saya klik selesai. Nah, karena kita tidak akan, langsung membuat ya atau mengaktifkan, nah saya coba buka lagi. Nah, sudah ada start awan dan stop awannya ya, karena tadi saya setting dia otomatis ada di desktop laptop gitu ya. Tapi tidak akan saya jalankan teman-teman nanti ya. Kita coba setting dulu. Cara settingnya begini, kita pilih lagi data kita tadi ya teman-teman ya. Kita tadi, saya menggunakan harddisk eksternal di HDD Novia ini di file G ya. Sementara untuk installer kita tadi di awan sini ya, data C langsung awan, jadi tidak masuk ke program file 86, ini yang sangat penting. Nah, di bagian HDD Novia ini yang file, awan penggeraknya kita ya, kita klik saja, kemudian teman-teman cari folder dari penyimpanan awan itu. Nah, sedangkan folder yang saya masukkan adalah di bagian sini, awan penggerak ini. Saya coba buka. Dan data yang saya miliki adalah installernya, kemudian ada awan dan awan data. Nah, awan data ini yang, akan kita ambil. Isi awan data ini sebenarnya adalah file-file data yang memang sudah terkoneksi dengan Kemendikbud ya, dengan Pusdatin. Muncul seperti ini, terus kita ambil, data ini ya. Kemudian data ini kita copy. Nah, hasil kopian tadi akan kita pindahkan ke konfigurasi ya, pengaturan config dari awan yang kita punya. Letaknya ada di data C ya, di data C, silakan pilih data C, menu di installer yang kita tadi masukkan. Nah, di sini ada folder awan, di sini ada folder awan data. Kita akan masuk ke folder awan ya, teman-teman ya. Buka saja folder awan. Karena tadi dia membuat folder baru, buka lagi folder awannya. Di sini akan muncul, beberapa pilihan begini ya. Kita pilih yang bagian server.
Jadi kita akan mencari di mana letak dari konfigurasi. Setelah server, kita akan masuk ke Moodle ya teman-teman ya. Bukan Moodle data, tapi di bagian Moodle. Silakan buka lagi Moodle. Setelah Moodle-nya terbuka, kita masuk lagi ke belajar. Nah, di folder belajar inilah kemudian kita akan mencari config. Silakan teman-teman scroll ke bawah ya, dia bentuknya adalah notepad biasanya ya. Bentuk notepad. Nah, ini teman-teman ya. Config dan dia bentuknya PHP file ya. PHP file. Jadi config-nya ini bentuk PHP file. Kalau teman-teman di sini dalam bentuk seperti ini ya, belum terbuka notepad-nya, silakan klik kanan terus open with notepad ya. Tapi kebetulan punya saya ini sudah digunakan menggunakan notepad, jadi saya tinggal buka saja atau double klik. Di config ini teman-teman di sini ada beberapa pengaturan ya yang ada dan yang harus kita rubah hanya cukup di bagian data root-nya saja ya. Data root ini tadinya dia mengarahkan ke data C kemudian awan data. Sehubungan saya menggunakan hard disk eksternal, maka saya harus memasukkan data root awan datanya itu dengan data dari hard disk eksternal tersebut, di mana tadi saya masukkan di data eksternalnya G, kemudian di folder awan penggerak. Gini ya, teman-teman ya, kurang lebih begini. Kalau misalnya teman-teman memasukkannya di data D, maka cari awan datanya di mana, pilih cara yang tadi sama ya. Pastikan teman-teman tidak menghapus tanda petik di awal, tanda petik di akhir, dan juga tanda titik komanya ya, karena itu tidak boleh diganti. Cukup yang diganti adalah di bagian lokasi datanya, yaitu data G dan awan penggeraknya ini. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya. Kalau sudah, jangan lupa di save ya, silakan di save agar nanti tersimpan. Nah, kalau pengaturan ini sudah selesai, di close saja nggak apa-apa. Kita close lagi. Kita baru menjalankan awan penggeraknya ya. Setelah di setting config-nya itu, setelah diinstal, kemudian setting config, baru kita start awan penggeraknya. Kita coba double klik, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Do you want to refresh di XAMPP-nya ya. Nah, kalau kondisi pertama kali kita menginstal, dia biasanya memang akan seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ketikkan angka 1 ya, kemudian di enter saja agar dia mencari XMPP-nya ya. Nah, ini proses pencarian XMPP datanya. Biarkan saja berjalan dengan sendirinya. Tunggu sampai aplikasinya ini berjalan. Nah, kalau sudah run, ada tulisan run stop Moodle XE ini, in order to stop Moodle server ini, berarti kita sudah siap untuk menjalankan awan penggerak kita. Jangan di close ya teman-teman ya. Jangan di close, kita minimize saja biar tidak terlihat di bagian ini, minimize. Baru kita buka, bisa menggunakan boleh menggunakan Google, boleh menggunakan Firefox, boleh menggunakan Opera. Di sini teman-teman hanya cukup memanggil localhost saja ya. Localhost gitu ya. Localhost, setelah diketikkan localhost maka kita tinggal enter saja. Maka dia akan memanggil localhost yang sudah tertaut dengan si awan penggerak yang kita miliki tadi teman-teman ya. Selamat datang di awan penggerak. Nah, inilah tampilan dashboard awan penggerak ya. Tampilan awal dari awan penggerak. Pada kondisi ini kita coba masuk ya untuk memastikan bahwa memang benar-benar instalan kita itu berhasil. Nah, seperti ini. Kalau sudah tampilannya seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstal awan penggerak di laptop ataupun di komputer yang kita miliki. Saya coba masuk ya, saya coba masuk. Tampilannya ini sudah di dashboard login awal awan penggerak nih. Kalau sekiranya saya akan coba masuk, kita akan lihat sekilas dari isi dari awan penggerak. Kurang lebih nanti isinya memang hampir mirip ya dengan, saya tutup ini,
hampir mirip dengan PMM biasa. Seperti ini teman-teman. Dan instalan yang kita lakukan sudah jadi ya teman-teman, sudah berhasil dalam koneksi tanpa internet. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak memiliki sinyal atau blank spot ya di sana, bisa menggunakan awan penggerak untuk bisa tetap berkarya, belajar, mengajar di PMM. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share ke teman-teman lain agar bisa dijadikan panduan mungkin, panduan sementara. Dan kita ketemu lagi di tutorial-tutorial lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.